pertama kali sepanjang forum itu Prabowo bingung dan terbata-bata menjawabnya. Sedangkan Najwa yang kencang terus. Orang-orang sebelumnya Prabowo santai walaupun ada emosi defensif di saat tunggu bis, tapi nggak kayak aku sama Najwa. Nah ketika Najwa nyecal terus, tiba-tiba moderator ngekat. Pak boleh nggak apakah Bapak sependapat soal ini pertanyaan yang tadi dijawab, apakah Bapak sependapat bahwa Kaget gua, habis waktu katanya. Pertama kali sejak acara dimulai moderator ngekat habis waktu. Gua nggak percaya. Dugaan gua, moderator ini di brief untuk melindungi presiden. Startnya kan bebas ditanya apa aja tanpa sensor. Nah ketika moderator lihat presiden udah mulai bingung, dia masuk intervensi. Walaupun akhirnya gagal karena jurnalis yang lain maksa. Akhirnya jawabannya ya nggak selesai. Draftnya palsu lah, padahal sumbernya resmi. Malah bahas narkoba apa segala macam mana-mana. Nah di momen inilah gue meyakini bahwa oke, forum ini memang dibentuk untuk publicity stunt. Kita lanjut ke part berikutnya. Alvito, penanya pertama yang membuat gua sedikit berubah persepsi tentang presiden kita. Pertama adalah mengenai cita-cita untuk ngasih makan anak miskin. Itu emang bener-bener real. Ada beberapa kali momen dia gerak meja sampai mata berkaca-kaca, tangannya bergetar kayak gitu. Bisa ngasih makan anak-anak miskin itu tuh cita-cita yang sangat mulia. Pangan itu kan masalah paling fundamental gitu. Itu yang Prabowo inginkan untuk diselesaikan. Cuma yang bikin gua sedih banget adalah Prabowo tuh masih menganggap semua orang yang mengkritik dia itu tuh nggak suka ngelihat dia ngasih makan anak-anak miskin. Gue udah ngebahas ini di salah satu video gue yang berjudul Suraman Fallacy, lo tonton aja. Sedih gue, bagaimana mungkin kita benci ngelihat anak-anak miskin itu dikasih makan bergizi. Bagaimana mungkin? Ya dikritisi itu kan teknisnya, pembiayaannya dari mana, gizinya gimana, tahapannya gimana, apakah harus semuanya sekaligus, bisa nggak pelan-pelan dulu dari pelosok dulu dan apa sebagainya sambil dimonitoring segala macam. Itu kan sedih gua Pak Prabowo masih berpikiran seperti itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah mungkin satu-satunya momen di mana Pak Prabowo itu mengaku salah dan minta maaf itu ketika Alvito bilang bahwa komunikasi pemerintah di 150 hari pertama itu sangat buruk. Dan di sini Prabowo mengakui bahwa itu salah dia. Dia terlalu memaksa menteri-menterinya untuk kerja terus. Biarlah nanti hasil yang berbicara gitu. Ya kayak fuck the haters, I'm still shining bright gitu. Tapi ternyata hasilnya belum sesuai yang diharapkan. Udah gitu banyak anak buah yang masih baru, jadi PR-nya masih busuk, ngomongnya masih ngaco. Ini konteksnya Hasan Nasbi waktu ditanya tentang kepala daerah, kan dia jawab masak aja. Nah Prabowo menganggap itu salah dia. Nah poinnya adalah Prabowo akan ngaku salah kalau dia memang merasa bersalah. Nah lo kan nonton potongan-potongan doang nih 2 menit dan dia marah-marah di kayak juga. Enggak kok, nggak seperti itu. Ada waktu di mana dia friendzone dan masalahnya nih, ada poin-poin di mana dia itu salah banget, tapi dia nggak merasa bersalah sama sekali. Nah momen ini tampak jelas waktu dia mencoba sangat-sangat bagus dari Willy Lubis. Gokil, sangat-sangat luar biasa banget presiden kita guys, luar biasa guys. Beliau mampu menjawab semua pertanyaan 7 jurnalis ternama yang ada di Republik ini, sampai durasinya hampir 3 jam ya, walaupun isinya cuma omong-omong dan klarifikasi doang. Presiden diwawancara lebih dari 3 jam. Barang siapa yang berhasil menonton dengan kecepatan 1 tanpa di skip, Mbak, maka tidak ada. Niscaya dia akan berhasil dengan lancar melewati jembatan Siratal Mustaqim. Masuk surga jalur fast track. Dan buat kalian yang mau nyari momen terbaik dari video berdurasi 3 jam 26 menit ini, bisa langsung skip ke 3 jam menit 25. Karena bisa ke belakangnya mobil semua. Tapi ya, dibanding nonton videonya, lebih seru baca kolom komentarnya. Pak, jawaban Bapak tuh semuanya kayak orang ngedongeng. Video ini sangat solutif bagi saya yang memiliki gangguan pola tidur. Saya tadi malam susah tidur, nonton video ini cukup 15 menit sudah tidur puas sampai subuh.
tiba-tiba Prabowo. Alhamdulillah setelah saya menyelesaikan video ini saya dapat meningkatkan zikir saya. Istighfar setiap kali Bapak Presiden tercinta menjawab pertanyaan. Ada lagi nih, nilai 11 dari 100 ternyata terlalu banyak. Oke gas, tambah 2 sama gas. Kali kontroversial saat kami Nusantara kenapa dikelola oleh para koruptor dan luar negeri dan ada wawancara 3,5 jam dengan Presiden Prabowo. Saat ditanya gimana menyelesaikan masalah birokrasi dan pulau, Presiden nggak menyangkal kalau ada politik filosofi saat pemilu. Tapi ini emang nggak bisa dihindari karena emang semuanya udah diatur sama undang-undang. Beliau bilang, beliau cuma akan menjalankan apa yang ada sesuai prosedur. Artinya jawabannya normatif. Dan masalah utama yang ada di sistem dari situ. Kalau cuma copot sana sini, reshuffle sana sini, ini semua akan kembali kayak dulu lagi bisnis as usual. Saat ditanya hukuman untuk para koruptor dan RUU perampasan aset, jawabannya adalah naikkan gaji hakim. Oke, itu ide yang bagus. Tapi gimana koruptor? Malah bahas keadilan untuk aset, istri dan anak sebelum terjadi kasus tersebut. Yang paling kontroversial saat ditanya dengan Tara kenapa dikelola oleh para koruptor dan luar negeri, jawabannya adalah kita tidak akan campur tangan urusan domestik mengenai posisi Taksim ataupun Anwar Ibrahim sebagai koruptor di negara. Ini sinyal yang gak bagus bahwa kita mengabaikan kontrol publik. Kita hanya mempercayai ukuran sendiri. Bahkan Presiden tiba-tiba membahas bahwa dana Tara adalah dana emergensi untuk BUMN yang bangkrut. Di sesi terakhir, Presiden bilang dia mengundang 9 warga, tujuannya adalah untuk menggerakkan ini. Karena para naikkan ini berjasa untuk menghasilkan lapangan pekerjaan yang sangat besar. Tapi kan masalah yang kita hadapi lebih kompleks, contohnya oligarki dan ketimpangan yang nggak bisa dipungkiri salah satunya disebabkan oleh taipan-taipan ini. Gimana pendapatmu tentang pandangan Presiden kita? Share di kolom komentar ya. Banyak yang komen di postingan gua, bang, lu nyari kesalahan pemerintah mulu, kayak kagak ada kerjaan aja, move on lu bang. Ya tolong, gua kagak nyari kesalahan pemerintah datang tiap hari. Terus gua sebagai rakyat cuma disuruh move on doang, goblok. Terus ada lagi yang komen, ngaca lu bang, emang lu udah ngelakuin apa aja buat bangsa ini? Ini lagi goblok part 2. Lu nanya, gua udah ngelakuin apa aja buat bangsa ini? Gua udah bayar pajak penghasilan tiap tahun. Gua udah